Dela, kebetulan teman-teman lama kita ada di ruang VIP. Tidak mau bertemu dulu kah? Atau jangan-jangan kamu sekarang terlalu menyedihkan, jadi tidak berani bertemu orang-orang. Siapa bilang dia tidak mau ke sana? Aku akan menemanimu. Teman-teman, lihat siapa ini. Dela. Dela? Sudah lama sekali tidak berjumpa. Aku juga tidak menyangka bisa bertemu Dela di restoran semewah ini. Dela, kamu kerja di mana sekarang? Liano, kamu itu jangan asal bicara. Dela waktu itu dipecat. Pengalamannya sangat jelek. Perusahaan mana yang berani merekrutnya? Aku sekarang bekerja di grup Zen. Grup Zen, salah satu dari 500 perusahaan terkuat itu ya? Wow, Dela, kamu sangat hebat. Apa sih sampai segitunya? Seperti tidak pernah melihat dunia saja. Kaivan saja pemilik perusahaan. Bukan perusahaan besar kok. Cuma ada 200-an karyawan di bawah naunganku. Ranti, kamu memang beruntung mendapatkan orang seperti Kaivan yang begitu berpotensi. Hei, jangan bicarakan aku. Dela, pacarmu ini kerjanya apa? Dia adalah... Aku menjalankan bisnis sendiri, membuka perusahaan kecil. Perusahaan kecil ya? Waduh, sekarang bisnis kecil begitu sulit. Kaivan, bagaimana kalau kamu berikan mereka sedikit investasi? Bagaimanapun kan aku dan Dela ini teman. Anggap saja kamu membantu orang miskin. Sayang, ada standar untuk investasi. Bukan sembarang toko kecil saja bisa memenuhi standar. Berhubung dia pacar Dela, tidak apa-apa deh aku berinvestasi sedikit. Anggap saja mengurangi jatah 2 tasmu. Oke. Tetapi meskipun ini perusahaan kecil, kartu nama tetap ada kan? Beri aku 1, nanti aku minta asistenku untuk survei dan melakukan penilaian risiko publik. Grup Zen? Kamu Pak Peter CEO Grup Zen ya? Itu Pak Peter. Itu Pak Peter. Aduh, otakku ini. Aku tadi agak linglung dan asal bicara. Jangan menganggap serius ya. Silakan Anda lihat, ini kartu namaku. Ada standar juga bagiku untuk menerima kartu nama. Bukan perusahaan kecil asal-asalan juga aku mau terima. Yang Dela tidak sukai. Aku bahkan lebih tidak akan menerima. Udara di sini tidak begitu bagus. Ayo kita keluar. Apa yang terjadi? Perjodohannya belum gagal ya? Ya Tuhan. Ini sebenarnya sudah gagal atau belum sih? Ranti, kalian lagi yang kalah. Kalian berdua bersilangan minum segelas bir? Pacarku ada di sini loh. Bermain game dengan teman baik dan minum. Ya, ayo cepat minum. Apa salahnya? Benar kan, Nona Dela? Bukankah cuma seorang wanita jalang? Tidak peduli dia itu siapa dan sehebat apa. Pasti akan kubuat hancur habis-habisan. Wah, Martin. Kok kamu bermain begitu asik dengan seorang bibi pelayan? Kamu siapa, ha? Siapa yang kamu bilang Maksudku kamu bilang siapa yang bibi? Maaf ya, soalnya bibi tukang bersih-bersih di perusahaan kami tidak berpakaian sepertimu. Benar kan, Dela? Sayang, kamu sudah sampai. Sudah dari tadi. Melihat kalian mengobrol asik sambil menempel begitu lama. Tari, kamu ini ngomong apa sih? Kami ini cuma teman lama sedang mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu? 2 hari ini Nona Ranti ini entah sakit kaki atau sakit perut. Kamu bahkan sudah mengunjunginya beberapa kali. Belum cukup juga. Apa yang kamu bicarakan? Jangan berpikir orang lain sama sepertimu. Wanita tapi seperti pria. Kamu menyinggung siapa, ha? Dela, kok kamu sekarang berubah begini, main tangan memukul orang? Apa kamu tidak tahu Ranti ini jantungnya tidak kuat? Tidak ada apa-apa ke Martin. Kakak mungkin cuma salah paham. Sudah cukup. Jangan memainkan aktingmu itu. Menjijikan sekali. Ayo pergi. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Maaf, aku tidak sengaja. Kamu tidak sengaja. Iya, tidak sengaja. Ya ampun, aduh maaf, tanganku tidak sengaja. Kalian apa kalian? Wanita jalang yang tidak tahu malu sepertimu ini tidak bisa menipuku. Tari, cukup. Dela, apa maksudmu? Membawa temanmu untuk mengacaukan acara ya? Benar-benar keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalian berdua mesra-mesraan di depanku, apa itu salah? Kalau kamu berpikir begitu, aku juga tidak bisa apa-apa. Ranti adalah adik yang tubuh besar denganku. Kalau aku benar-benar menyukainya, untuk apa lagi ada kamu? Wanita jalang hanya bisa menjadi-jadi kalau bertemu pria bajingan. Kalau hatimu tidak ada niat busuk, mana mungkin dia begitu bersemangat? Tari, tutup mulutmu. Apa yang terjadi di antara kami bertiga, kamu tidak ada hak untuk bersuara. Jangan tidak tahu diri, awas saja nanti kau... Kamu berani mengancam sahabatku? Mati saja sana. Kalian berdua kan suka bersilangan minum bir. Baik, minumlah sampai puas. Selamat pagi, Kak Dela. Kak Dela datang untuk melihat Pak Kaivan ya? Aku datang untuk bekerja, bukankah kalian semua merindukanku? Ya, Tolong panggilkan tim HR.
Sudah ingat semua ya yang aku katakan? Nanti aku kirimkan filenya padamu. Siap Kak Dela. Maksudku Bu Dela. Sana lanjut bekerja. Dela, kamu kembali bekerja kenapa tidak bilang dulu? Memberi kamu kejutan. Bukankah kamu mau aku lebih cepat kembali ke perusahaan dan membantu? Tapi perusahaan sudah sangat stabil sekarang. Aku tidak mau kamu bekerja terlalu keras. Aku setiap hari cuma makan dan bermain, sangat membosankan. Oh iya Cindy, untuk jabatan Stefani yang sekarang tolong rekrut ulang orang baru. Dia tidak cocok. Jadi Stefani gimana? Dipindah ke posisi lain? Berhentikan saja. Kenapa Pak Ivan? Apa kamu merasa ada masalah? Atau kamu merasa dia punya alasan kuat untuk tetap dipertahankan? Tidak ada. Jalankan saja sesuai perintah Bu Dela. Kenapa kamu masih saja tidak bisa melepaskannya? Bukankah yang tidak bisa melepaskannya itu kamu? Kamu merasa dia sangat menyedihkannya? Dia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya seorang gadis kecil. Aku tahu aku bersalah padamu. Aku sudah berubah. Kenapa kau masih saja tidak bisa melepaskan dia? Berubah? Gadis kecil? Apa menurutmu aku sangat kejam? Aku tidak bilang begitu. Aku cuma berharap kamu bisa mengerti. Perusahaan ini setengahnya adalah sahamku. Kalau Pak Ivan tidak ada urusan lain, aku mau lanjut kerja dulu. Tahu tidak? Dia dipecat oleh Kak Dela dan tidak ada kompensasi sedikit pun. Kok bisa? Bukankah kinerjanya paling bagus dan bekerja sangat keras? Tampaknya penipuan latar belakang akademik, hanya lulusan SMA. Dia dulu mencuci piring di restoran pedesaan. Semuanya perkenalkan ya. Ini adalah rekan kerja baru kalian, Marco. Sana sapalah teman-teman. Halo semuanya, aku Marco. Mohon bantuannya ya teman-teman. Mulai sekarang Marco akan mengambil alih pekerjaan Stefani. Kalau ada masalah, cari saja aku. Hei, kamu baru lulus ya? Lihatlah wajah kecil ini, tampak sangat halus dan mulus. Jadian, bersama dengan cinta pertamanya yang dia sebutkan. Jadian. Dela, kamu datang. Kami sedang bermain tantangan. Ayo ikut main. Kenapa diam saja? Sini cepat. Hei kakak ipar, lihatlah vlog yang aku rekam untuk mereka. Kalau yang tidak tahu bisa mengira mereka ini pasangan. Diamlah, nanti Kak Dela bisa marah. Bagaimana mungkin? Pacarku Dela ini paling pengertian. Dia selalu seperti ini. Menggunakan alasan yang terdengar tinggi seperti ini membuat aku menerimanya. Maaf ya, kami terlambat. Kenapa kalian terlambat lagi? Apa diam-diam berkencan? Hadiah Valentine-nya juga selalu ada 2. Yola, ini hadiah Valentine untukmu. Terima kasih. Apa maksudmu memberikan dia hadiah yang sama persis? Kamu jangan begitu sensitif. Aku cuma sekalian beli saja. Kalau tidak, aku tidak mungkin memberikannya di depanmu kan? Iya Dela, lihatlah. Ini aku kan juga berikan Yola hadiah. Dia sekarang adalah kesayangan kami semua. Benar kan? Lihat apa? Begitu serius? Oh, buku yang direkomendasikan Yola padaku. Kalau tidak ada kerjaan, kamu Aku juga tidak lihat. mau. Kamu lihat saja sendiri. Kamu lihat. Apa kamu tahu kenapa Yola begitu populer? Dia setiap hari bangun 1 jam lebih awal darimu untuk berdandan, pergi gym, setelah pulang kerja, akhir pekan pergi belajar. Mengapa kamu tidak bisa belajar dari dia? Kak Ivan, apa kamu merasa tidak ada yang baik dariku? Kalau dia semua baik, kenapa kamu putus dengannya? Apa kamu masih menyukainya? Kenapa kamu menanyakan hal ini lagi? Aku sudah beritahu kamu berkali-kali. Tidak semua perasaan bisa bertahan sampai akhir. Sekarang sudah putus kan bisa jadi teman. Meskipun kalian tidak terikat, tapi hubungan kalian membuatku merasa sangat tidak nyaman. Apa kamu tidak bisa lebih menjaga jarak dengannya demi aku? Dela, kamu kan tahu. Aku bukan jenis pria yang gila cinta. Ini kebebasanku untuk berteman dengan siapapun. Oke, kalau begitu kita putus saja. Aku tidak ingin putus denganmu. Karena kamu merasa berteman dengan siapapun adalah kebebasanmu. Jadi kalau aku mau putus denganmu, itu juga kebebasanku. Tapi aku benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Ada dia, tidak ada aku. Oke, aku berjanji padamu. Aku akan mengurangi berhubungan dengannya mulai sekarang. Kalau begitu, aku harap kamu juga bisa berbesar hati seperti yang kamu katakan itu. Kalian berdua kalah, gendong-gendong. Oke, ayo. Dela, apa kamu ini begitu tidak ada harga diri? Kenapa? Semuanya kan teman, berbesar hati Wah, loh. ini baru benar. Iya. Ayo lagi. Ayo pulang denganku. Kenapa? Aku masih belum puas main. Kamu seorang gadis malah mau gendong-gendongan begitu, tidak tahu menjaga jarak. Menjaga jarak? Maaf, aku belajar semua ini darimu. Ayo. Lagi. Ayo. Apa dia agak keterlaluan? Kamu bisa tahan begini? Kalau kamu pergi, kita putus. Oke, kita putus sekarang. Tolong sebelum aku kembali, ambil semua barang-barangmu pindah dari rumahku. Sudah lihat belum? Itu adalah kakakku Teddy. Wanita yang di depannya, orang yang menindasku saat aku SMA. Namanya Monica. Untuk masa depan saudara perempuanmu, pergi ke sana. Ambil kakakku dari Monica. Teddy, kamu belum bilang suka minum apa? Monica, aku pikir kamu salah paham. Pria tampan. Bisakah memainkan piano? Maaf, dia punya. Kamu pasti bisa. Kalau tidak, bagaimana bisa menyentuh hatiku?
Thea, lain kali kalau kamu menyuruhku seperti ini lagi. Biar tampan, tambahkan 1. Tambahkan 1, Teddy. Itu suamiku masih menungguku untuk pulang menjaga anak. Lain kali jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku akan menyukaimu. Yeay! Aku lihat bagaimana Monica akan mendekati kakakku. Thea, cepat kemari. Kak, Maria, aku masih ada kerjaan. Buat jalan-jalan kali aja. Thea, kamu akhirnya bersedia kembali. Kemari. Ibu! Kenapa, Thea? Kakakmu menggertak lagi ya? Bu, aku di lantai bawah bertemu pacarnya kakak. Dia memintaku memberi kamu ini. Kakak, jangan pikir aku nggak tahu. Di ponselmu ada foto aku dan Maria. Jangan bilang itu karena adikmu imut dan cantik sehingga kamu Bukan, menyimpannya. Thea. Biarkan aku membantumu. Maria, Monica akan mengaku kepada kakakku. Kamu cepatlah datang ke rumahku. Aku akan datang sekarang. Apa yang aku katakan tadi? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku melihatmu sekali. Aku menyukaimu sekali. Teddy, jadilah pacarku. Kakak, bagaimana mengucapkan terima kasih padaku? Thea, kamu. Aduh, Maria, berhenti pura-pura. Kamu setiap kali menanyakan tentang kakakku, aku masih tidak melihat pikiran kecil kamu ya. Kebetulan kakakku juga. Aduh, Thea, berhenti bicara. Apa kamu baik-baik saja? Jadi, sekarang bisa diumumkan secara resmi kan? Bu, kakak ipar datang ke rumah untuk merayakan tahun baru. Aku pendiri LT Media, jangan katakan padanya dulu. Kakak Martin, Della membuliku lagi. Aku akan membuatnya tidak bisa bertahan di LT dan pergi dalam waktu 1 minggu. Sudah jam 12. Della. Ayo pergi makan. Makan siang tidak? Tidak perlu, aku mau pesan take away. Fiona, kamu ngapain? Della, apa yang terjadi? Jimmy, aku nanti baru menelponmu lagi. Maaf ya, aku tadi tidak kelihatan. Kukira tempat sampah. Fiona, kalau matamu bermasalah, sana obati. Della, kamu membuli Fiona Pak lagi. Ketua Tim, Fiona yang menuangkan sisa makanannya ke makan siangku. Pekerjaanmu belum selesai, kamu mau makan. Pergi ke alamat ini dulu, ambil kamera yang sudah diperbaiki. Tapi kamu kan sudah memberiku begitu banyak pekerjaan, apa tidak Kamu bisa itu suruh yang karyawan lain? magang baru, benar-benar tidak mengerti aturannya. Aku suruh kamu kemana ya menurut saja, jangan banyak omong kosong. Tapi Fiona juga anak magang, kenapa tidak menyuruhnya pergi? Aku atasanmu, bagaimana mengaturnya itu urusanku. Ketua Tim, di sini sama sekali tidak ada toko yang kamu katakan. Aku mengirim alamat yang salah, kamu pergi lagi sana. Della, kenapa kamu baru kembali? Kita semua sudah mau pulang kerja. Aku benar-benar curiga dia sengaja mengerjaiku. Rencana proyek ini serahkan padaku besok pagi. Tapi ini sudah jam pulang kerja. Della, jujur saja ya, pemilik perusahaan ini adalah keluargaku. Kalau kamu tidak mau bekerja, aku bisa membuatmu keluar kapan saja. Della, kalau kamu bekerja terlalu lelah, tidak perlu bekerja lagi, biar aku yang menghidupimu. Lupakan saja, kamu saja belum ada kerjaan. Biar aku yang menghidupimu. Oke, aku kerjakan. Lihat saja kamu bisa bertahan berapa lama. Della, kamu masih belum tahu ya, Martin itu sedang mengejarku sekarang. Jadi kamu yang menyuruhnya menyulitkanku. Siapa yang menyuruhmu merebut Kak Jimmy dariku? Tolong kamu sadarkan dirimu, Jimmy itu adalah pacarku. Kalau kamu punya masalah dengan otakmu, sana cari dokter kejiwaan. Sudahlah. Pria miskin seperti itu, diserahkan padamu juga tidak masalah. Martin, jauh lebih baik darinya. Aku jalan dulu, kamu tinggal di sini, lemburlah yang semangat. Kak Jimmy, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Pak Direktur, Anda mencari saya? Rahasia perusahaan bocor tadi malam. Perusahaan rugi 3 miliar. Seseorang melaporkan bahwa kamu yang melakukannya. Aku tidak melakukannya. Kemarin yang kerja lembut cuma kamu sendirian. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bukankah di kantor ada CCTV? Cek saja kan bisa tahu. Pak Direktur, video CCTV tadi malam dihapus. Kemungkinan seseorang takut ketahuan jadi menghancurkan buktinya. Itu benar. Orang-orang seperti ini harus dipecat. Bukan aku. Kamu bilang bukan kamu yang melakukannya. Apa kamu punya bukti? Buktinya adalah aku. Bukankah kamu itu cuma pacarnya Della? Pak Direktur, aku dengar orang ini adalah dewa teknologi di sekolah mereka. Mungkin itu kerjasama mereka berdua mencuri rahasia perusahaan. Omong kosong, ini adalah bos perusahaan kita. Bagaimana mungkin? Bukankah dia cuma seorang mahasiswa yang belum lulus?
Bos kami memulai bisnisnya sejak sekolah SMA, mulai dari nol. Karena memperhatikan studinya, jadi jarang datang ke perusahaan. Aku awalnya kira bos kita bapak tua, tidak disangka lebih muda dari kita. Benny, katakanlah, aku memotret tersangka. Ini video bukti pencuri rahasia perusahaan. Silakan Anda lihat. Oke, ternyata ini ulahmu. Sayang sekali aku dulu sangat mempercayaimu. Ini semua karena Fiona meminta tolong aku membuli Della. Mereka berdua memiliki dendam sejak dulu. Martin, jangan bicara omong kosong. Jelas-jelas kamu mau mengejarku jadi berinisiatif sendiri membantuku. Aku tidak terlibat dalam masalah ini sama sekali. Mencuri rahasia perusahaan, menekan karyawan magang, juga berpura-pura menjadi keluargaku. Perusahaan tidak bisa mentolerir sikap buruk ini. Cepat sana, ke bagian HR mengurus pengunduran dirimu. Pak Direktur. Cepat pergi sana. Bagus ya Pak Jimmy, kita sudah pacaran begitu lama. Aku bahkan tidak tahu kamu diam-diam memulai bisnis di belakangku. Sudahlah, aku yang salah. Tidak akan ada lagi rahasia di antara kita mulai sekarang. Ayo, aku hari ini berbagi kegembiraan di tempat kerja. Terima kasih Della. Aku dengar kamu berhasil menaklukkan kerjasama yang paling sulit ya. Posisi direktur pasti akan jadi milikmu. Terima kasih. Semuanya selamat. Kita berhasil mendapatkan orderan terbesar kuartal ini. Mulai hari ini, Ranti dipromosikan menjadi direktur marketing. Semuanya tepuk tangan. Terima kasih ya. Malam ini aku traktir semuanya makan. Aku dengar Ranti semalam diam-diam mengajak klien pergi makan. Makanya, kok dia orangnya seperti itu sih? Ranti, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas-jelas ini kliennya berhasil ke lobi. Klien kali ini adalah perusahaan perawatan kulit. Aku lihat kamu keadaan kulitnya tidak terlalu baik. Jadi, aku membawa kontraknya dan pergi menemui klien. Ranti, apa kamu lupa? Dulu aku yang merekomendasikan kamu masuk ke perusahaan ini. Kok kamu bisa-bisanya menganggap hasil kerja kerasmu menjadi milikmu? Kita ini teman. Teman? Ranti, perusahaannya kita berdua pergi wawancara mengirimkan surat penerimaan padaku. Aku belum menerima email. Sepertinya aku ditolak lagi. Tidak apa-apa, kalau nanti aku sudah mantap di perusahaan itu, aku juga akan merekomendasikan kamu. Sana, yang berani. Itu... Ranti, itu temanmu ya? Boleh tidak aku minta kontaknya? Della, sejak kecil aku selalu hebat darimu. Kenapa kamu ya selalu sangat beruntung? Bahkan pria yang aku sukai juga menyukaimu. Apa kamu tahu betapa menjijikannya saat kamu setiap kali menyombong di depanku? Kamu berpikir begitu, tapi aku cuma menganggapmu teman dan berbagi denganmu. Jangan berpura-pura lagi, teman apanya? Menurut kamu itu cuma memamerkan keunggulanmu. Tapi sekarang aku sudah dipromosikan. Aku atasanmu. Mulai sekarang, bekerjalah dengan baik. Della, kamu menyewa rumah di mana? Boleh tidak kirimkan kontak perantaranya padaku? Dia tidak perlu menyewa rumah. Orang tuanya sudah lama membelikan 1 unit rumah di tengah kota untuknya. Iri sekali. Tidak seperti kami yang setiap bulan harus membayar sewa. Benar, orang tuaku baru membayar uang mukanya. Angsurannya masih harus kubayar sendiri. Setiap bulan setelah bayar angsuran juga tidak sisa seberapa lagi. Angsuran ini harus dibayar 30 tahun ya. Wajar saja kamu harus bekerja lembur setiap hari. Tapi, aku lihat kamu selalu bekerja lembur begadang, kok kulitmu bisa tetap kencang dan glowing? Sebenarnya aku sudah pernah tidak cocok perawatan kulit beberapa kali. Untungnya sekarang ada masker ini. Ini diberikan oleh pelanggan. Kalian ambil saja, coba pakai. Terima kasih Della. Terima kasih ya Della. Tentang proyek utama pihak A ini aku putuskan tetap diserahkan pada Della untuk mengerjakan. Kenapa dia? Aku sudah bekerja keras untuk proyek ini begitu lama. Hal terpenting untuk menjalankan proyek adalah dengan mengandalkan kemampuan. Daripada kamu memamerkan kamu makan dengan klien di sosial mediamu, lebih baik kamu belajar dari Della. Cara bersikap rendah hati, bekerja sepenuh hati. Selain itu, proyek yang kamu kacaukan sebelumnya, akhirnya juga Della yang membantu membereskannya. Jadi, posisimu sebagai supervisor ini lebih baik diserahkan pada Della saja. Bos, kamu tidak bisa begini. Sudah, urusan ini sudah ditetapkan seperti ini. Rapat bubar. Terima kasih bos, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Oke, semangat. Kalau mau membangun hubungan baik dengan orang sekitar, jangan terlalu membagi kesuksesan dan kebahagiaanmu. Karena sifat manusia yang paling buruk adalah tidak senang melihat orang lain lebih baik dari diri sendiri.